Nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel sebagai akibat dari cedera parah yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali normal. Proses ini selalu bersifat patologis karena penyakit ataupun cedera dan tidak terprogram. Karakteristik utamanya yaitu pembengkakan sel, kegagalan pompa energi menyebabkan air memasuki ke dalam sel dan organel seperti mitokondria. Lalu yang kedua yaitu ada kerusakan membran, dinding luar sel yaitu membran plasmanya hancur dan bocor. Lalu kebocoran isi sel, enzim dan protein dari dalam sel tumpah keluar ke jaringan sekitarnya. Lalu hancurnya inti sel, terjadi proses pembusukan inti sel, pignosis, karyoreksis, lalu ke karyolisis. Lalu dampak jaringan inflamasinya berbeda dengan apoptosis, nekrosis selalu memicu peradangan inflamasi. Isi sel yang bocor dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun, sehingga sel darah putih akan datang ke area tersebut. Penyebab umumnya yaitu ada iskemia, kekurangan suplai oksigen, misalnya pada serangan jantung. Lalu ada agen fisik, kimia, luka bakar, radiasi, atau paparan racun keras. Lalu ada juga infeksi, serangan bakteri atau virus yang menghancurkan sel secara langsung. Proses inflamasi peradangan. Inflamasi adalah respon pelindung tubuh yang melibatkan sel imun, pembuluh darah, dan molekul sinyal mediator untuk mengeliminasi penyebab cedera dan mulai perbaikan jaringan. Tahapan utama vaskular dan seluler. Yang pertama, vasodilatasi, yaitu pembuluh darah melebar untuk meningkatkan aliran darah ke area luka menyebabkan merah dan panas. 2. Peningkatan permeabilitas, yaitu dinding pembuluh menjadi bocor sehingga cairan kaya protein eksudat keluar ke jaringan menyebabkan bengkak atau edema. 3. Marginalisasi, yaitu sel darah putih leukosit mulai menempel di dinding pembuluh darah untuk bersiap keluar. Selanjutnya, mediator kimia pemicu. Pertama, histamin, yaitu dilepaskan oleh sel mas untuk melebarkan pembuluh darah. 2. Sitokin, protein pemberi sinyal yang memanggil bala bantuan sel imun lainnya. 3. Bradikinin, yaitu zat yang merangsang ujung saraf dan menimbulkan rasa nyeri. Tujuan akhir pada proses inflamasi ada lokalisasi, yaitu mengurung kuman agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. 2. Eliminasi, yaitu menghancurkan mikroba dan jaringan mati, yaitu nekrosis. 3. Repair, yaitu memicu fibroblast untuk menutup luka dan memperbaiki jaringan yang rusak. Proses leukosit yang pertama ada definisi, yaitu perpindahan leukosit dari pembuluh darah ke jaringan inflamasi sebagai bagian dari respon inflamasi akut. Yang kedua ada tahapan proses. Yang pertama ada rolling, yaitu leukosit bergulir di sepanjang dinding pembuluh melalui ikatan lemak antara selektin dan ligannya. Yang kemudian ada aktivasi, yaitu kemokin mengaktifkan integrin leukosit atau low affinity, lalu high affinity sehingga siap melekat kuat. Kemudian ada adhesi stabil, yaitu integrin pada leukosit berikatan kuat dengan ICM1 pada endotel membuat leukosit berhenti bergerak. Kemudian ada diapedesis, yaitu leukosit menyusup di antara sel endotel melalui bantuan PKM1 untuk keluar dari pembuluh darah. Kemudian ada kemotaksis, yaitu leukosit bergerak mengikuti gradien zat kemotaktik menuju lokasi infeksi dan melakukan fagositosis. Yang ketiga ada mekanisme. Yang pertama stimulasi inflamasi, yaitu infeksi atau cedera memicu pelepasan sitokin atau TNF IL-1 yang mengaktifkan endotel. Kemudian ada ekspresi molekul adhesi, yaitu endotel mengekspresikan selektin dan ICM1 untuk menangkap leukosit. Kemudian ada aktivasi integrin, yaitu kemokin mengubah integrin leukosit dari low affinity menjadi high affinity. Kemudian ada adhesi dan transmigrasi, yaitu leukosit melekat kuat lalu keluar melalui diapedesis menuju jaringan yang terinfeksi. Yang keempat ada dampak. Yang pertama ada efek protektif, yaitu leukosit mencapai lokasi infeksi, melakukan fagositosis, dan membantu eliminasi mikroba. Lalu ada perbaikan jaringan, yaitu menginisiasi proses penyembuhan dan regenerasi jaringan. Kemudian ada efek patologis atau jika berlebihan, yaitu inflamasi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan edema yang berlebihan. Kemudian ada proses leukosit. Proses apoptosis. 1. Sel normal atau sel paling atas. Sama seperti sebelumnya, ini adalah sel sehat yang menjalankan fungsinya dengan normal. Namun, sel ini mungkin menerima sinyal bahwa ia sudah tua, rusak seperti rusaknya DNA-nya, atau tidak lagi diperlukan. Kedua, pengerutan dan pemadatan. Ketika proses apoptosis dimulai,
kondisi kromatin, si inti sel atau pusat data mulai memadat dan menggumpal. Membran Blebs. Dinding sel mulai terbentuk tonjolan-tonjolan kecil, tapi perhatikan bahwa dindingnya tidak pecah. Sel tetap terbungkus rapi. Fragmentasi, pemecahan menjadi bagian kecil. Sel tidak meledak, melainkan membelah diri menjadi potongan-potongan kecil yang terbungkus membran. Apoptotic body. Potongan-potongan ini disebut badan apoptotik. Isinya adalah organel atau bagian dari inti sel yang sudah hancur. Karena tetap terbungkus, isi sel yang beracun tidak tumpah keluar. Keempat, pembersihan, fagositasis. Langkah terakhir yang paling penting. Fagosit, sel pembersih seperti makrofag, datang dan langsung memakan badan-badan apoptotik tersebut tanpa inflasi karena tidak ada isi sel yang bocor ke lingkungan luar. Proses ini tidak menyebabkan peradangan, semuanya hilang dengan bersih dan tenang.